Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi. Pagi yang baru, selamat mendengarkan. Kring! Suara jam beker sangat mengganggu telinga Haira. Dia meraba jam beker itu dan mematikannya. Tak lama kemudian, dering jam beker pun kembali terdengar. Haira kembali mematikannya, namun tidak mati juga. Karena kesal, dia membanting jam beker itu ke lantai. Namun suaranya masih terdengar. Haira bangkit dari tidurnya dan mengambil jam beker itu. Dia mengamati, ternyata jam menunjukkan tersebut tidak mengeluarkan suara. Ternyata suara berasal dari alarm HP Aiden yang berada di atas nakas saat di samping ranjang yang dia tiduri. Haira melangkah mendekati nakas, hendak mematikan alarmnya. Namun Aiden malah membuka matanya dan melihat tangan Haira hampir menggapai ponselnya. Mau apa Haira? Mau mematikannya atau membantingnya? Tanyanya. Kau tahu? Tapi kenapa pura-pura masih tidur? Tanya Haira heran. Aku ingin melihat seperti apa istriku saat bulan pagi. Ternyata kau kasar sekali. Jam beker yang tidak punya salah pun kau hancurkan. Aiden menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak terbiasa bangun pagi. Kalau begitu, mulai hari ini kau harus bangun pagi. Haira, apa kau mau mengecewakan orang tuamu? Tidak. Baik, aku akan ke dapur dan memasak. Haira berjalan menuju dapur sambil terus menguap. Aiden mengikutinya. Sesampainya di dapur, Haira mengambil buku resep. Dia akan memasak nasi goreng dengan telur mata sapi. Aiden mengambil bahan-bahannya dan membiarkan Haira mengolahnya. Selagi Haira sibuk, Aiden memanaskan mesin motornya dan menyapu rumahnya. Terdengar suara batuk dan teriakan kecil dari dapur. Ternyata Haira terciprat sedikit minyak panas saat menggoreng telur. Aiden menghampiri dan membantunya menggoreng telur tersebut. Dengan cekatan, Aiden menggoreng tanpa terkena minyak. Setelah selesai dengan masakan, mereka pun segera bersiap-siap untuk ke kantor. Untungnya di rumah itu ada 2 kamar mandi, jadi mereka tidak perlu menunggu apalagi rebutan. Mereka sudah dudukin meja makan. Aiden mulai menyendok nasi goreng dari piringnya. Bagaimana? Tanya Haira. Ini enak, tapi mulai besok cobalah membedakan gula dan garam, sahut Aiden. Haira langsung menyuap makanan ke mulutnya. Astaga, ternyata rasanya sangat asin. Dia memang tidak memperhatikan mana toppes gula dan mana toppes garam. Aiden terus memasak nasi goreng itu, meski rasanya mengingatkannya pada sesuatu di dalam hidung yang kata orang asin. Mungkin yang pernah mengatakannya pernah mencicipinya. Haira hanya makan beberapa sendok saja, lalu meminum teh hangatnya. Ayo aku antar, ujar Aiden saat dia dan Haira sudah selesai dengan sarapannya. Haira masih diam. Kenapa? Kau malu? Tanya Aiden. Tidak, hanya saja aku belum pernah naik motormu kemanapun, ucap Haira pelan. Ya sudah, kalau begitu belajarlah naik motor mulai hari ini. Jika aku ada waktu, aku akan mengajarimu juga, agar kau bisa naik motor sendirian saat aku tidak bisa mengantarmu, ujar Aiden. Haira mengangguk. Aiden mengambil 2 helm dan menyerahkannya satu pada Haira. Haira memakai dan mereka pun berangkat. Sepanjang jalan, Haira dapat merasakan udara pagi dengan dingin. Dia memasukkan tangannya ke kantong jaketnya. Tidak terlalu buruk untuknya. Mereka sudah sampai di tempat kerja Haira, yang merupakan sebuah stasiun televisi ternama. Haira turun dan menyerahkan helmnya pada Aiden. Aiden mengangkat tangan kanannya hingga setara dengan wajah Haira. Tanganmu kenapa? Tanya Haira heran. Apa kau tidak pernah berpamitan pada orang tuamu saat aku bekerja? Tanya Aiden. Selalu. Aku selalu meluk ibuku saat hendak pergi bekerja, ucap Haira. Lalu, apa kau mau melukku? Hah? Aiden menghela nafas pelan. Haira berpamitan bukan tentang memeluk atau mencium pipi. Kau bisa melakukannya dengan lain. Menyalin tangan misalnya. Oh iya, aku baru ingat. Maaf ya. Haira memegang tangan Aiden, lalu mencium punggung tangannya. Aku jemput saat pulang kantor. Nomormu sudah ada padaku. Aku akan menghubungimu nanti. Aiden pun melajukan motornya menuju kantor Alexandru. Sesampainya di sana, dia pergi ke ruangnya yang bercampur dengan karyawan lain dan hanya terpisah sekat saja. Selamat pagi Aiden. Selamat ya atas pernikahanmu, ucap salah satu teman kerja yang duduk di sebelah Aiden. Terima kasih, sahut Aiden. Aku dengar kau menikah dengan anak keluarga Harsha.
Hebat, puji Salsa. Lanjutkan saja pekerjaanmu sebelum Tuan Alexander datang, tegur Aiden. Untuk apa? Dia selalu lewat lift khusus. Jarang sekali dia melewati ruangan kita. Rasanya ingin sekali aku menarik masker dan kacamatanya agar bisa melihat wajahnya dengan jelas saat saya membayangkan sesuatu. Tak berselang lama, lewatlah pria berpakaian rapi dengan kacamata hitam dan masker. Semua karyawan menunduk dan beri hormat. Setelah dia lewat, baru aja digibahin, malah benar-benar lewat. Salsa menghela nafas lega. Aiden tersenyum. Tadi dia mengirim pesan singkat kepada Dean agar melewati ruangan itu, agar memberi pelajaran pada Salsa. Seperti itulah yang dilakukan. Dia menyuruh Dean menjadi dirinya agar tidak ada yang curiga padanya. Hanya ketika akan menandatangani dokumen penting saja baru dia akan pergi ke ruangan Theo. Sementara itu, Haira, selamat atas pernikahanmu. Aku senang kau sudah menikah. Tapi kenapa kau menikah dengan orang biasa seperti itu? Apa kau masih waras? Maksudku, lihatlah adikmu. Dia menikah dengan Ziko Atmajaya. Dia lebih pintar memilih. Ucap Vita yang merupakan teman sekantor Haira. Namanya juga jodoh. Ucap Haira sambil berusaha tersenyum. Kau tidak tahu aja kalau Risha telah merebut calon suamiku. Tidak, mereka sama-sama brengsek. Lantas saja Ziko merahasiakan hubungan kami dari publik. Ternyata alasannya agar mereka bisa menikah tanpa membuat semua orang mengetahui skandal mereka. Batin Haira. Jodoh sih jodoh, tapi lihat-lihat juga dong. Masa yang kesadarannya roda 2 sih? Malu dong Haira. Kau anak pemilik stasiun televisi terkenal, menikah dengan karyawan rendahan sepertinya. Tampan sih, tapi pekerjaannya tidak keren. Vita, cukup. Dia itu suamiku. Jika kau menghinanya, sama saja kau menghina aku juga. Haira melangkah mendahului Vita dan berjalan dengan cepat ke ruangannya. Di ruangannya, dia sedikit memikirkan tentang perkataan Vita. Aiden orang biasa dan tidak sebanding dengannya. Pagi ini saja, Aiden sudah membuatnya bangun, pagi buta dan memasak. Bagaimana selanjutnya? Mungkin Aiden akan menyuruhnya berhenti bekerja dan fokus pada pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, memasak, mencuci piring dan pakaian, menyetrika. Membayangkannya saja sudah pusing. Haira membuka ponselnya saat ada pesan masuk. Ternyata dari Aiden. Simpan nomorku, Aiden. Haira langsung menyimpan nomornya dengan nama Aiden. Setelahnya, Haira membuka sosmednya. Sayang kan, jika sudah memegang ponsel, tidak digunakan untuk membuka yang lain. Namun sial, saat membuka sosmed, dia langsung melihat postingan Risha dan Ziko yang saling liburan ke luar negeri. Tampaknya, setelah menikah, mereka langsung lepas landas. Sial Haira, jadi sangat kesal sendiri melihatnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.